kafir itu kadang-kadang menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Terus apa katanya lagi? Dan kami tidak membinasakan Tidak, suatu saya lihat, negeri saya yang sudah baca ada dulu. ketentuan yang ditetapkan baginya. Diam dulu kau. Tidak ada suatu umat pun yang Lihatkan dapat dulu. mendahului ajalnya, yang tidak pula dapat meminta penundaannya. Yang keenam. Oh, diam dulu. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Dan mereka waqalu. Siapa mereka ini? Kita kembalikan ke ayat 2. Rubama, orang kafir. Nah, itulah aku udah. Orang kafir Ayat ini aja siapa? Nah, kita ada yang baca. kamu Orang kafir belum baca ini itu, nggak lengkap. dikatakan oleh Nggak Allah lengkap. nih. Diam kau monyet. Diam kau. Nggak lengkap kamu baca, Nora. Mana? Kamu ini. Oh, diam. Ini saya baca sama kau nih. Saya sudah bacakan sama kau ini, bojok. Nih, ya. Biar saya baca dulu, Nora. Kamu apa kan dulu di kamera itu? Oh, dengar. Supaya penonton di bawah tahu. Surat Al-Anfal ayat 55. Lah, nggak kelihatan. Sesungguhnya Iya, binatang. nggak kelihatan, Ini. Nora. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling Nggak buruk kelihatan, di sisi Nora. Allah ialah orang-orang yang kafir karena mereka tidak beriman. Nah, orang kafir ini Mana adalah ayatnya? seburuk-buruknya binatang. Orang kafir ini adalah seburuk-buruknya binatang, kata siapa? Allah sendiri yang mengatakannya. Awak nggak bisa saya baca, Nora. Ya kan mata kau kan udah copeng. Loh, Cok. Iyalah mata Apa kau. kan Jangan kan kameramu, mata kau. supaya Jaringan kau bisa aja udah nggak dibaca. beres. Jaringan kau aja nggak beres. Si Nora ini, malas saya kalau kayak gini si Nora. Biar penonton bisa dibaca gitu Ayo loh. penonton tahu surat Al-Anfal ayat 55 bunyinya bagaimana? Al-Hijr ayat 6 bunyinya bagaimana? Balikan ke Al-Hijr ayat 2. Iya. Mereka itu disebut siapa? Iya, Orang penonton kafir. nggak tahu Kau kalau kafir nggak kau. kamu dulu. Tunjukkan dulu biar penonton bisa baca gitu. Ngapain saya tunjukkan sama kau, Hen? Kau nggak ngerti bahasa Arab. Al-Hijr 6. Terjemahan kan ada di situ. Bunda Rama Memangnya monitor. semua tahu kah apa huruf Arab? Tahu. Apa Nora apa pengertian bahasa Arab? Tidak semua. Pengertian bahasa Arab. Bisa dikatakan 90% Indonesia yang tidak tahu bahasa Arab. Lah kau sekarang tahu bahasa Bibelmu nggak? Kau tahu bahasa Apakah- Yunani nggak? Kau tahu bahasa Yunani nggak? Nah, memang saya tidak tahu bahasa Yunani. Tidak tahu. Indonesia kan tidak. Bibel Loh, kau tuh Indonesia kan tidak menggunakan tahu bahasa bahasa Yunani, bro. Nora. Makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia biar umatnya tahu. Kalau kamu tidak kan bahasa Arab semua, mana ada tahu yang apa semua umatmu. Kenapa itu tidak dia apa? Sekarang aku tanya sama kau. Bibel kau menggunakan bahasa apa? Tidak usah dulu itu, Nah. Nora. Nanti kita bahas. Kau Yang jawab Al-Hijr Bibel dulu. kau menggunakan Lihatkan bahasa dulu, apa? lihatkan. Udah kau jawab aja Al-Hijr Bibel kau 6 menggunakan dulu bahasa apa? lihatkan. Bibel Si kau Nora menggunakan ini bahasa memang. apa? Weh. Bahasa Bibel kau Indonesia. menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, sekarang Yesus orang apa? Nggak usah lah. Apa lagi ini dibilang Yesus lagi? Loh, emangnya Yesus berfirman menggunakan bahasa Indonesia? Ini satu dulu kita bahas dulu. Satu yang tadi Al-Hijr 6. Allah menyampaikan wahyunya, firmannya kepada Rasul dan Nabi yang menggunakan bahasa kaumnya.
Nah, sekarang Lihatkan pertanyaan saya. dulu ayatnya, ayat. Yesus Lihat. Yesus menerima firman. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Kita bahas Pertanyaan Al-Hijr saya, 6. Yesus menerima firman menyampaikan kepada murid-muridnya menggunakan bahasa apa? Jangan dulu lari-lari, yang kita bahas Al-Hijr 6. Saya sudah mengatakan yang mengatakan Nabi Muhammad gila itu adalah orang kafir, orang pemakan babi dan pemakan anjing. Lihatkan ayatnya supaya kau penonton. Iya, lihatkan. Penonton udah pada tahu Al-Hijr ayat 6. Mereka berkata, wahai yang diturunkan Al-Quran merujuk kepada Nabi Muhammad. Siapa mereka itu? Mereka itu di ayat 2 adalah orang kafir. Siapa orang kafir? Surat Al-Anfal ayat 55. Seburuk-buruknya binatang di sisi Allah adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Selesai. Sekarang pertanyaan saya. Mana tahu orang-orang tidak kamu. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Yesus ketika menerima firman dari Bapaknya disampaikan kepada murid-muridnya, dia menggunakan bahasa apa? Jangan lari-lari dulu, Saya tidak lari. Yang mengatakan Nabi Muhammad gila itu orang kafir, apa lagi? Tunjukkan ayatnya supaya tahu. Apa saya tunjukkan sama kau? Aduh. Jangan marah, cuma itu aja saya bilang tunjukkan. Tolong saya. Biar penonton tahu Nora di bawah. Penonton udah pada tahu Al-Hijr ayat 6 yang mengatakan Nabi Muhammad gila itu adalah ayat 2 orang kafir. Iya, tunjukkanlah supaya kita sama-sama baca. Loh, kau bacalah sendiri. Tunjukkanlah biar sama-sama kita. Kok bukan ini sendiri? Kan pemalmu. Sekarang saya tanya ini yang membuka data, yang mengeluarkan data Al-Hijr ayat 6 itu siapa? Kau atau saya? Loh, kamu kan pemalmu di sini. Kau yang membuka, kau yang menarasikan data tadi kan? Kau yang menunjukkan data. Begitu kalau diskusi, comen. Masa ini kau yang Nora mengatakan Al-Hijr ayat 6 terus saya yang membuka datanya? Gigi kiper kaulah yang buka. Kok saya? Kau paham nggak diskusi? Menerima Al-Quran siapa? Yang menerima Al-Quran siapa? Nah, saya sudah katakan yang menerima Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan apa dia? Dikatakan apa? Dikatakan apa? Apa dikatakan? Yang menerima Al-Quran itu dikatakan apa? Itu yang menerima Al-Quran dikatakan Nabi dan Rasul. Loh, berarti kamu tidak lengkap itu baca ayatnya. Itulah si Nora ini. Pertanyaanmu yang botol, yang menerima Al-Quran dikatakan apa? Yang menerima Alkitab dikatakan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul menerima wahyu. Iya, maksud saya kasih tunjuk dulu biar kita sama-sama baca. Kasih tunjuk apa? Ke penonton supaya bisa penonton baca gitu loh, Nora, supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya kasih tunjuk. Udah orang Islam aja. Itu noise. Apa yang mau saya kasih tunjuk? Gini itu Nora, bentar. Ayat itu. Ini apa? Diam saja, baru jelaskan ya. Al-Hijr 6. Iya, diam dulu ya, tapi diam ya. Jangan dipotong ya. Oke, kita buka Quran surah Al-Hijr ayat 6. Di-mute ya, teman-teman. Nanti jangan motong-motong dia. Nih. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6, ya, dalam original teksnya tertulis waqalu. Mereka berkata, siapa mereka ini? Kau baca di ayat sebelumnya. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kuberikan kamu analogi, ya. Ketika aku sampaikan informasi kepada Mujahid, si Nora mengatakan kamu orang gila.
Yang mengatakan kamu gila siapa? Aku atau itu Nora? Jahid. Baca dulu tadi mana ada dibilang di situ orang kafir? Mana kasih tunjuk dulu. Mereka ini berkata, mereka ini siapa? Diam dulu. Mereka ini siapa? Mereka berkata, ya, mereka ini wahai siapa? orang-orang, diam dulu. Mereka berkata itu aja dulu. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang titik. Iya, mereka ini siapa? Mana ada orang kafir di situ ditulis? Mereka ini siapa? Mereka itu siapa? Enggak tahu juga saya. Pokoknya dari di situ sudah dibilang orang kafir. Ada orang Dulu dibilang Dinda orang ya, kafir kalau di gitu situ. diam dulu. Nih, kalau gitu kita baca Al-Hijrnya ya, dari ayat 1 aja kita baca ya. Karena begitulah kualitasnya orang kafir, teman-teman ya. Begitu orang kafir kualitasnya. Mereka berupaya menutupi kebenaran. Dari ayat 1, Alif Lam Ra. Ini kok ada iklan pula di sini. Ya, itulah ayat-ayat kitab, yaitu ayat Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Orang-orang yang kafir atau kufur nih. Makanya saya bilang tadi kan di ayat sebelumnya, seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dulu di dunia menjadi orang muslim. Mana itu orangnya? Oke, bentar, aku besarkan lagi biar jelas dia. Itu ayat datanya. itu udah ada sambungan yang tadi itu, udah sinkron itu. Sabar dulu Rinda. Ini Al-Hijr. Karok, Kita baca itu ayat pertama. Al-Hijr Ini 6 itu udah sambung itu. Ini Al-Hijr ini. Iya, Al-Hijr 6. Tapi tidak ada sambungan kita. Sabar dulu Dinda ya. Sabar dulu. Biarlah mereka di dunia ini ya. Bentar dulu, ini biar nggak kurang besar deh ya. Nih, bentar. Nih, biarlah mereka di dunia ini makan bersenang-senang dan dilai-laikan oleh angan-angan kosong kelak mereka dan mengetahui akibat perbuatan mereka. Kami tidak membinasakan suatu kaum negeri kecuali sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Nih, mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar orang gila. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu gila? Yaitu orang kufur pada ayat kedua tadi. Oke, sama analoginya gini. Ketika aku katakan kepadamu, Jahid, ya, Itonora mengatakan kamu gila, atau mereka yang di Komal mengatakan Jahid gila. Siapa yang mengatakan Jahid gila itu? Orang-orang yang mengatakan kamu gila itu adalah Sisal Pasaribu, Detektif, Bunda Rahma, dan juga Setama. Tapi bukan aku yang mengatakan, aku cuma menginformasikan. Ada orang di Komal Bang Faruk yang mengatakan kamu gila. Buktinya apa? Dalam surah At-Takwir, nih, Quran surah At-Takwir, Allah menjelaskan, menyampaikan, menegaskan ayat 22. Apa kata Allah? Nih, Allah membela Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, temenmu Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang gila. Dibela. Oke, sekarang kita coba ke Markus 3 nomor 21. Kalau kamu nggak kerasukan nih ya. Jangan dulu lari-lari. Kerasukan kan betul aku bilang. Kalau Bibel ditunjukkan kerasukan dia. Nanti dulu kok kerasukan nih ah. Nanti dulu. Fokus dulu kita ayat 6. Nanti dulu. Al-Hijr ayat 6. Nanti dulu. Kan aku udah bilang kalau ditunjukkan Bibel kerasukan jijik. Sabar dulu kau. Kau ditunjukkan Al-Quran baik-baik aja, tapi begitu ditunjukkan Bibel kerasukan, memuntah. Dalam Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Di sini ada juga ya diksi mereka yang mengatakan Yesus tidak waras lagi. Sekarang jadi pertanyaannya, ketika Allah membela Nabi Muhammad SAW dalam surah At-Takwir 22, menegaskan Nabi Muhammad SAW bukan orang gila, coba sebutkan satu ayat dalam Bible menegaskan kalau Yesus itu waras. Ya,
Sebut satu ayat dalam Bible di mana tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes Lari sampai dengan parok yang 40 kita bahas mengatakan Al-Hijr Yesus waras. 6. Di mana? Jangan dulu lari-lari. Al-Hijr Di mana? 6 itu Kan jijik kan? Jijik. Al-Hijrnya udah selesai. Sebut satu ayat dalam Bible maupun di sampul-sampulnya, di kulit-kulit sampulnya yang mengatakan Yesus itu waras. Mana? Ya, Jahid, silakan Jahid. Bahkan dalam tulisan Paulus yang mengatakan Yesus itu waras. Bahkan dari perkataan Bapak yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, sesungguhnya dia waras. Mana? Ada Jahid? Fix ya, gila dia berarti ya. yang menerima Al-Quran itu siapa? Nggak ada ya berarti ya. Kita Ya, bahas nggak ada dulu ya, Al-Hijr gila ya. sampai tuntas. Gila berarti dia. Kita bahas Akui dulu dulu. Al-Hijr Akui dulu 6. kok dia gila. Kau boleh bertanya selanjutnya setelah kau akui dulu. Akui dulu. Berarti yang dikatakan dalam Markus 3:21 itu benar-benar gila ya. Karena tidak bisa kau tunjukkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Yesus itu waras. Mana? Sebut satu ayat di mana dikatakan baik dalam tulisannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus mengatakan dan membela Yesus itu waras. Mana? Ada nggak? Jangan lari-lari dulu bahas yang lain. Kita fokus dulu Al-Hijr 6. Aduh, si Faruk ini. Aku mampu membela imanku dengan menunjukkan surah At-Takwir ayat 22 dan memberikan penjelasan dalam surah Al-Hijr ayat 6. Tapi begitu kutanyakan Markus 3:21, teberak. Teberak. Mencret di celana. Begitu ditunjukkan Bibelnya, teberak. Teberak, aku jamin. Ya kan, ada Bible di dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad SAW dinyatakan Allah bahwasanya dia waras. Itu olok-olokan, bukan hanya Nabi Muhammad. Inilah bukti teman-teman ya, bahwasanya teman-teman Oten ini bencinya hanya kepada Nabi, Bang. Padahal dalam Quran Nuh juga dikatakan gila, Nabi Nuh juga dikatakan gila. Pernahkah mereka mengangkat itu? Nabi Nuh dikatakan gila? Enggak. Tapi yang menjadi olok-olokan mereka Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bilang, di dalam diri mereka yang tinggal itu cuma kebencian saja. Apa salahnya Nabi Muhammad SAW kepada kalian orang Kristen? Yang membunuh Tuhan kalian itu pemerintah Romawi. Kenapa yang kau benci Nabi dari Arab? Markus 15 yang menganiaya menangkap Tuhan kalian itu pemerintahan Romawi melalui hasutan dari orang-orang Yahudi dan juga yang menggunakan Yudas pada masa itu. Kenapa yang kalian benci Nabi kami orang Arab? Kenapa? Kenapa Nabi kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faruk. Ditanyanya pula lagi, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa diturunkan Faruk katanya? Masih bertanya lagi, kenapa diturunkan Faruk katanya? Udahlah kau nggak on cam, nggak bisa ditanya. Begitu ditanya teberak. Ya silakan Bang Munir, jika ada yang disampaikan silakan. Sapa tamu dulu Bang Faruk ya. Ya. Masuk dia tadi ya. Tadi Oten tadi itu ya. Itu kalau Oke, naik ke room Fortuna, temen juga selama pasti yang sore dinarasikan agak apa, yang Fortuna? dipertanyakan itu. Fortun. Nggak ada lagi kalau yang ditanyakan masalah itu. Sebentar, Masalah satu-satu, Nabi Muhammad menerima apa? Satu-satu, saya Menerima tanya dulu wahyu. Fortuna agaknya apa? Kita di Al-Quran dikatakan gila kan orang kafir. Assalamualaikum. Sering dia benar. Waalaikumsalam. Ini siapa yang ngomong ini? Assalamualaikum bang, maaf bang. Pencet bang. Waalaikumsalam. Yang Siap. ngomong yang mana yang ngomong ini? Fortuna? Iya apa? saya Fortuna mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Islam bang, Muslim Islam. ya?
Maaf ya bang, turun dulu ya. Muslim ya. Muslim bang, Waalaikumsalam. Muslim. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Udah. Oke, Coba, Sophia. Bang. Ini Bang Faruk nge-lag, makanya orang ini nggak bisa. Sophia. Udah, Sophie. Siapa dulu lagi? Tadi Bang Faruk nge-live ini nggak usah diterima lagi itu, dia nggak mau apa. Makanya mau kubuang tadi, mau berhenti ku di tengah jalan. Cuma itu Dora kan masih ngelayani, dia nggak mau masalah itu aja. Ahli jirinap terus itu. Munir. Iya bang. Munir. Oke bang. Halo bang. Nah, ya. Bentar aku tengok masih ada nggak? Ini ada berapa orang lagi naik? Nggak usah ngomong dulu baru yang terpotong. Tengok dulu. Oke. Lanjut, cuma dia aja lagi. Lanjut Bang Faruk. Ini ada lagi nih J ini. Terus di siapa? Kalau diskusi Lanjut Bang Faruk. Halo. Iya. Tes. Siapa yang nge-lag ini ya? Nge-lag ya. Kalau diskusi modelnya Iya. Kalau diskusi modelnya Yel, ya kan? Kok ke laut aja? Silakanlah kok on cam gitu loh. Seluruh para nabi itu diolok-olok gitu loh. Jangankan di zaman dulu, zaman sekarang pun nabi kami masih kalian olok-olok. Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang pun masih kalian olok-olok gitu loh. Nabi Nuh juga dalam Al-Quran dikatakan gila. Nah, Markus 3:21, ketika kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi, tolong dong sebut satu ayat dalam Bible di mana tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus yang mengatakan Yesus waras. Mana? Kalau nggak ada berarti nggak aja ten. Tinggalkan dulu lah kebenciannya, ya. Coba kita naikkan lagi, kita tanya sama dia ya, dalam kautennya. Ya, silakan Jahit, sebut di mana tertulis kalau Yesus waras. Jahit, sebut satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Yesus itu waras. Jahit. Umat gak bercelana. Sebut satu ayat di mana dikatakan Yesus waras. Di tempatmu ada penyaliban ya Jahit. Selesaikan dulu Jahit. Ya, ribut kali Jahit. Selesaikan dulu penyalibannya. Ribut kali. Nih Yunus kita tanyakan. Sama pendeta aja yang Bang Faruk. Yang lain gak usah naikkan dulu, sama pendeta aja. Iya, Pak Pendeta Yunus. Iya. Dalam Markus 3:21, kaum keluarganya kan mengatakan dia tidak waras lagi, betul? Nah, Jika memang dia waras, tolong sebut satu ayat dalam Bible di mana tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus mengatakan dan menyatakan Yesus waras. dia mengatakan Yesus waras. Ya, yang mengatakan saya dong. Mengatakan Yesus waras saya. Saya tidak bertanya pendapat Anda gitu loh, bukan. Tapi yang saya minta tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, bahkan Paulus sendiri yang menyatakan Yesus itu waras. Ada apa enggak gitu loh, Yunus, Pendeta Yunus? Ya, Alkitab kita tidak perlu tulis seperti begitu. Memang Alkitab kita memang waras. Tapi informasi bahwasanya dia tidak waras perlu untuk ditulis ya. Iya, karena Oh iya.
ada sebabnya. Beserah. Informasi bahwasannya dia itu waras nggak perlu ditulis, tapi informasi memberitakan bahwasannya dia tidak waras perlu ditulis, kata Yunus. Karena semua kan ada jalan ceritanya, Hah? ada sebab akibatnya. Sebab akibatnya? Iya, Maksudnya sebab akibat apa ini, Pak Pendeta Yunus? iya, semua kan dari jalan ceritanya itu dipastikan, oh ceritanya seperti itu keadaan Yesus waktu itu. Oh, pada waktu itu memang dia tidak waras. Tidaklah, itu kan anggapan orang. Iya, kalau memang itu hanya sebatas anggapan orang, sebut satu ayat di dalam Bible-mu yang merupakan anggapan orang juga, di mana dikatakan dia waras. Semua katakan dia waras. Iya, di mana? Satu ayat saja yang menyatakan dia waras, di mana tertulisnya? Ya, tertulisnya di mana? Setiap perkataannya itu ucapan bahagia. Matius 5. Matius 5 itu kan ucapan bahagia Yesus itu kan Pendeta ini loh. Pendeta itu. berbahagialah orang yang gereja kayak gini modelnya. Sekelas pendeta aja kayak gini nih. lama-lama ini Bang Faruk ini bikin darah tinggi Tuhan ini. Hah? Kenapa Pak Yunus? Lama-lama Bang Faruk ini bikin darah tinggi Tuhan ini. Oh, Tuhanmu bisa darah tinggi. Iya. Oh iya. Tuhannya berdarah, woi berdarah. Darah tinggi Tuhannya. Ya Allah. Siapa yang ngasih kalian piala Nobel? Siapa? Tolong jawab Pak Yunus, siapa yang ngasih kalian piala Nobel? Kayak gini modelnya dapat piala Nobel, Mbah. Lama-lama bikin darah tinggi pendeta-pendeta semua. Halo. Ya, ini mana ini? Sal. Sisal udah beli tadi, aku bilang minta tolong, katanya sebentar ada kegiatan. Masa sebentar beli tadi nggak ngomong-ngomong? Ya silakan Pak Yunus, gini aja Pak Yunus. Silakan narasikan, ya. Silakan sampaikan dan narasikan angan-angan Pak Yunus. Kenapa Pak Yunus tetap berharap dan berangan-angan Yesus itu Tuhan? Silakan Pak Yunus. Nggak perlu angan-angan, bukti bahwa dia memang Tuhan. Yang angan-angan itu yang mereka hanya menganggap Tuhan tapi tidak jadi Tuhan. Sejak kapan Yesus Tuhan itu, Pak Pendeta? Wah, sejak dunia belum ada dia sudah Tuhan. Berarti dituhankan oleh Musa juga, Tuhannya Musa juga. Iya. Coba mana datanya itu? Dengan Musa bunda akan panggil menuhankan. dia Tuhan. Yuk, coba datanya di Bunda Rahma. perjanjian lama, orang Yahudi atau Musa menuhankan Yesus, coba? Ada? Ada. Ada Pak, kita buka sama-sama. Musa menulis tentang dia, tentang anak Allah Yesus. Menuhankan Pak, kan Tuhan nih. Bukan anak Iya. Allah, Tuhan. Waktu Coba. Musa menuhankan Tuhan, ya itu Yesus. Ya mana-mana coba. Ketika apakah orang-orang pada waktu itu menuhankan Yesus, coba? Iya. Kalau tidak percaya tanya Musa. Inilah ya, ngeyelnya bukan main-main. Ngeyelnya minta ampun di teman-teman Kristen kalau nggak bisa menjawab. Ya, kita kan sudah kasih tahu. Masa mau ditanya orang mati Pak? Coba Pak,
jangan gini loh, kalau kita itu berbicara ya, apalagi Bapak Pendeta, tentu berdasarkan data, dalil. Kalau Iya, enggak kan berarti saya ngarang, jawabkan berdasarkan- ngarang bebas. Coba. Saya Misalnya jawab kalau ini kan kalau sesuai gini Bang ya, firman. Pak Pendeta gini kalau di Islam ya, kenapa sih kalian Tuhan kalian itu Allah? Ya ada datanya, dalilnya. Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran di surat Toha. Bunyinya begini Pak. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu ibadah kita itu untuk mengingat Allah. Nah, itu Allah memperkenalkan dirinya. Coba Pak. Jadi kalau kita bertanya, mana data orang-orang Yahudi, Musa, Bani Israel menuhankan Yesus, mana? Pakai data dong. Masa pendeta nggak tahu? Ayo. Iya, kalau di Kristen nggak perlu kasih tahu sembahlah aku, nggak perlu ya. Oh, Pasti disembah. jadi kok Hanya yang berarti, minta sembah itu Masya iblis. Allah, Yang minta sembah cair itu dong, iblis. syukran. Kalau dalam Kristen. Wah, Dalam Kristen. keren. Berarti, Masya Allah. Berarti diberkahilah Bunda Nur Aisyah. Jazakallah khair. Masya Allah. Berarti paru walaupun dia nggak ngomong dia Tuhan, Bapak Tuhan kan, nggak perlu memperkenalkan diri. Iya, dalam Harus Kristen ada nggak perlu legalitas, perkenalkan Bang. diri. Sembahan itu harus ada legalitas lewat kitab suci. Kau menuhankan Mau Yesus, legalitas tidak akan itu Yesus langsung Tuhan. menghadap Tuhan. Jadi Yesus itu kau kenal dia Tuhan lewat mana? Ya lewat Dapat. Alkitab, firman Coba Allah. mana itu? Mana di sana itu? Yesus Tuhan di Bibelmu Bang, mana? Oh, Mama. Mau tahu lewat mana? Mau tahu lewat perkataan Yesus Iyo. atau malaikat Mana? atau murid-murid? Lewat Bibelmu mana aja? Iya, ada Iya, mana perkataan aja? malaikat. Mau tahu ada perkataan murid-muridnya. Ada perkataan dia sendiri. Mau yang mana? Saya kasih tunjuk. Terserah. Dari mana aja? Oh, terserah. Sudah, Bunda, gini, saya Bunda, kita Bunda. murid-murid saja. Bunda Rahma, Ya, Bang. Bunda Rahma, kita uji dia Bunda Rahma ya. Dalam Tengok ya. Yohanes Ya, Boleh, 14 boleh. ayat Uji. 8, Uji. Pak Rahma, Pak Pendeta dia Yunus, Tuhan. Pak Pendeta Yunus, sebentar dulu, saya Ya, baca sebuah artikel dulu, ya kan? Sebuah berita Pak Yunus, saya baca dulu bentar Pak Yunus ya, 3 menit nih. Saya baca, pria disabilitas, ini dari detik.com ya, pria disabilitas di Kendari dianiaya, ditelanjangi gegara dituduh mau mencuri. 2 pria di Jambi curi mesin speedboat Kementerian PU untuk main judol. 2 pria Jambi curi mesin speedboat Kementerian PU gara-gara kecanduan judol. Polda Sumatera Selatan tangkap pencuri buah sawit di 4 Lawang. Sekarang pertanyaannya Pak Yunus, Yesus itu Tuhan bukan Pak Yunus? Ya, Tuhan lah. Tuhan kan? Apapun artikel yang dibaca pokoknya Tuhan. Bahkan setelah dia baca surat kabar perihal tentang kriminal, rangkuman yang diambil sama dia pokoknya Tuhan. Baca berita Apapun yang- kriminal pun dia, apa- Bunda, setelah baca berita kriminal Pak Pendeta Yunus, kesimpulan yang diambilnya Yesus Tuhan, Bunda. Oh, benar. Berarti apapun yang terjadi, pokoknya Yesus Tuhan. Itu aja Iya. di pikirannya. Betul. Sayang, Pokoknya kasihan Tuhan, sekali ya. pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Jeng, pokoknya Tuhan. Dari berita Makanya kriminal saja kita sambungkan ke dia, Yesus Tuhan bukan Pak Yunus. Semua lidah itu Tuhan, akan Bunda. mengaku Yesus adalah Tuhan. Termasuk Bang Farouk akan mengaku
Itu kan janjinya. Jadi akan mengaku. Jadi itu janji Tuhan. Pengakuan Yesus kan dia di Bibelmu itu pengakuannya dia utusan, dia hamba, dia rasul, dia nabi. Lah kenapa dituhankan, Pak? Iya, iyalah, karena Ya karena apa? Masa nabi kau Karena dia tuhankan, rasul kau tuhankan? karena Hamba dia kau tuhankan. berkuasa di bumi dan di sorga. Ada Tuhan-Tuhan yang lain cuma berkuasa wilayah saja. Nah, Kata Tuhan Yesus, kita aku tuh tidak bisa berkuasa di berbuat bumi dan di apa-apa, Pak. sorga. Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kasihan kali Tuhanmu ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan yang kau tuhankan itu, Bang, dia diperintah nih. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku ucapkan, itulah yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi Tuhan kita itu mengasihi kita, makanya dia datang menjadi manusia. Oh, dia datang untuk mati konyol ya, ditempeleng, dipaku. Ada Tuhan yang mengaku mengasihi tapi tidak mau jadi manusia. Ya Tuhan, kau masa Tuhan kan laisa kamislihi, nggak mungkin dia mati konyol. Tuhan yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia, ditempeleng, diludahi, mati konyol, itu Tuhan-Tuhanan, Pak. Duduk telepon. Masa Tuhan menghinakan dirinya? Gimana sih? Halo, shalom. Salam. Pak, kalau kita baca Bible nih, saya kasih data di Bible ya, kata Yesus. Apa yang aku sampaikan, itulah yang dia kenapa dia jeda ya teman-teman? Kita kasih data, dia jeda. Jadi memang gak mau mendengar ini saudara kita. Tuhan Yesus itu memang datang sebagai hamba. Memang ada ayatnya gitu. Jadi Berarti ketika dia hamba, dia bukan Tuhan. ya secara kedagingannya dia hamba, tapi dia punya ilahi. Oh, gimana itu maksudnya? Dia manusia di dalam bilangan, Pak. Tuhan itu bukan manusia. Jangan kau coba-coba mencampur adukkan. Dia manusia sekaligus ilahi. Di Memang dalam begitu. Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia di Bible. Iya, itu kan konteksnya waktu lagi ngobrol di sana. Sejak kapan dia itu Yesus Tuhan? Sejak lahir kah? Atau mati dulu baru dia jadi Tuhan? Yesus itu sudah Tuhan dari semula karena Yesus adalah firman Bapa. Oh, jadi sejak Tuhan. Jadi Maria menuhankan anaknya. Maria waktu itu kan Israel, dia menuhankan YHWH, belum kenal Yesus. Oh, jadi ketika di perjanjian lama Tuhannya YHWH, perjanjian baru berubah jadi Yesus gitu. Iya, karena YHWH memiliki firman yang nuzul menjadi Yesus. Oh, jadi Tuhan di perjanjian lama YHWH Memiliki firman, bukan yang berbeda. jadi manusia, ya inkarnasi Firmannya. menjadi manusia, ya. Bukan YHWH-nya, firmannya. Oh, jadi maksudnya tetap di YHWH ini Tuhan. Iya, buat Jadi firmannya ini yang kau tuhankan. Jadi kau tidak menuhankan YHWH. ya tetap kami menuhankan. Jadi Karena berapa firman Tuhanmu? itu kan adalah Allah itu sendiri. Ketika dia sujud, si Pada firman mulanya, sujud, nih, dia adalah Allah itu sendiri. Ketika sujud, dia sujud kepada